Saya banyak belajar, kita semua banyak belajar. Saya sependapat dengan kawan-kawan bahwa pembelajaran pada hari ini sangat bagus ya. Luar biasa. Aplaus untuk Pak Juli. Terutama apa yang sudah kita rencanakan kemarin, itu dugaan saya ternyata benar terjadi. Kawan-kawan juga mengamati. Karena membaca teks itu kelihatannya tidak langsung siswa itu bisa memahami, karena mereka missing understanding makna dari kata per kata. Sehingga awal yang bagus, Bapak memberikan list kata-kata bahasa Inggris yang agak sulit, ya. Kita duga sulit itu, kemudian diberikan arti. Itu bagus sekali, ditampilkan di layar. Paling tidak itu meringankan beban siswa, maksudnya meringankan beban siswa untuk tidak terlalu berat memahami makna teks. Karena kan esensi dari pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana mereka belajar speed reading, membaca cepat. Ini salah satu kompetensi yang sangat penting ya, di dalam pelajaran bahasa Inggris, dan juga ini selalu muncul di dalam ujian. Jadi membaca teks dengan cepat, kemudian mencari jawaban multiple choice berdasarkan teks yang dibaca. Jadi kalau dibatasi waktu memang harus begitu menurut saya. Dibatasi waktunya membaca. Karena kalau kita berlama-lama di dalam satu paragraf, waktu ujian kan terbatas. Jadi saya kira ini suatu permainan, pembelajaran yang sangat bagus untuk melatih keterampilan anak membaca cepat. Bagus sekali. Sangat. Dan saya kira yang model seperti ini bisa diterapkan di sekolah lain juga. Tapi memang agak ribet ya gurunya ini. Seperti Pak Amidun bilang harus menguasai IT. Karena Raja Juli kan tinggal main mouse saja kan, dia dari jarak jauh bisa mindah slide, menyiapkan layar juga, menyiapkan LCD, menyiapkan laptop. Nah, kalau besok-besok Pak Juli bisa nggak ngajar seperti ini? Iya. Nanti besok-besok kembali seperti yang dulu. Kayak lagu gitu kan. Aku masih seperti yang dulu. Karena mau dilihat lalu Pak Juli pakai layar, pakai LCD. Nah, tapi tadi Pak Juli mengatakan sebelumnya juga mengajar di kelas 10-7 juga begitu, 10-8 juga begitu. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa terus diterapkan. Nah, itu manfaat dari IT yang membantu pembelajaran. Memang kalau belajar fisika seperti ini Pak Sugeng dengan ini tidak pas. Bapak harus banyak catatan Pak, menulis papan tulis, menerangkan ya kan. Kemudian anak juga nyatat Pak. Kalau ini nggak perlu nyatat sebenarnya, karena memang dia belajar membaca. Speed reading. Catatannya apa yang dibawa pulang? Catatannya bisa buku pelajaran ada teks, jadi bisa belajar dari teks-teks yang dia baca. Cuma memang akan lebih bagus Pak Juli ya, lebih bagus. Di akhir pembelajaran itu Bapak memberikan tugas untuk membaca paragraf-paragraf yang ada di buku pelajaran. Coba nak pelajari paragraf sebagai tugas di rumah, kemudian jawablah pertanyaan berdasarkan paragraf tersebut. Jadi itulah catatannya sebenarnya, itu yang dibawa pulang. Ya. Karena teks itu tidak hanya teks yang tertulis di RTV atau yang tertayangkan di layar kan. Teks itu ya bermacam-macam, beragam-agam. Siswa sibuk membuka kamus. Ini sebenarnya juga merupakan keterampilan penting ya, yang harus dikuasai oleh siswa. Membuka kamus. Memang ada dua kelompok siswa saya lihat. Ada yang pakai alphalink. Nah, ketika Pak Juli bilang sudah siap, sudah bisa semua selesai. Yang pakai alphalink bilang sudah Pak. Mencari arti kata juga. Karena Bapak minta coba sekarang cari arti kata masing-masing. Yang sudah pakai alphalink sudah Pak. Yang buka kamus masih bolak-balik. Memang berbeda itu anaknya. Karena yang kamus tentu lebih lambat. Tapi keterampilan membaca kamus itu juga saya kira perlu Pak. Jadi mungkin ya supaya seragam kita minta kepada anak untuk bawa kamus. Sementara kita tidak menggunakan alphalink, saya minta semua anak-anak membawa kamus untuk melatih. Karena kalau di alphalink itu cuma kata arti ya,
Sementara kalau di kamus itu kata itu ada juga jenis katanya, apakah dia noun, apakah dia verb, apakah adjective, ya kan, adverb dan sebagainya, itu ada penjelasan. Dan biasanya ada contoh kalimat di dalam kamus. Sementara kalau di Alphalink yang sederhana itu harganya sekitar 300.000. Itu cuma kata dan artinya, Pak. Ada juga Alphalink yang canggih, yang harganya lebih 1 juta, ada yang 2,5 juta. Itu dengan contoh kalimat juga ada di situ. Tapi kan anak-anak kan yang dia punya yang standar, paling yang standar. Jadi ini lain kali tidak boleh bawa Alphalink, tapi semua harus bawa kamus. Ini untuk melatih juga mereka untuk belajar, untuk terampil membuka kamus. Nah, preparation sebelum game ya, persiapan sebelum game itu Bapak membagi kelompok dengan meminta mereka menghitung, counting ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi menjadi 9 kelompok. 9 kelompok? 9 sampai 9. Cuman anehnya kalau 36 dibagi 9 itu mestinya persis satu kelompok itu 4. Nah lucunya ketika dibagi ada 2 kelompok 5 orang, ada 2 kelompok 3. Nah itu jadi perempuannya yang beda ya. Oh sebentar ya. Betul. Tapi kalau sebentar dihitung dari awal sampai 9 mesti terbagi persis setiap kelompok 4 orang. Nah, iya. Tadi disinggung oleh Pak Raden, ternyata pembagian kelompok itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Nah, kalau kita membagi dengan cara seperti itu, acak saja Pak. Nah, jangan-jangan yang duduk di belakang itu Bu Jumaiyah memang anak yang agak kurang Pak, Bu ya, agak kurang sehingga mereka kurang lambat. Ya kan, Bapak amati juga kan, 3 orang yang di belakang itu, rupanya ketunjuk lambat-lambat di situ. Nah, jadi niatan kita untuk mereka itu sharing antara yang agak cepat, yang sedang, yang kurang itu tidak tercapai Pak. Mungkin akan lebih baik kalau kelompok itu setting kelompok sudah di-setting disiapkan sejak awal. Karena Bapak sudah tahu kan, ini yang pandai, yang pandai ini yang sedang, yang kurang. Bapak bisa membantu secara problem. Kalau tadi memang agak untuk yang pandai itu 3, 4, 5 aja. Untuk Elma terus dia kita juga bisa jaga satu. Cuma yang lain kemampuannya sedang di bawah ya. Sedang di bawah. Nah, itu yang jadi bermasalah tadi kan. Jadi bermasalah, mereka tidak bisa mengikuti kelihatannya. Saya juga mengamati itu. Ketika temannya aktif ya, merespon pertanyaan guru, mereka masih sibuk di kelompok mereka sendiri. Mana ada tertinggal kelompok itu ya. Kelompok itu tertinggal. Kemudian, nah ini yang luar biasa. Di luar perencanaan, Pak Juli menampilkan video klip video Never Give Up yang Olimpiade itu kan. Nah itu terus terang ya. Terus terang ketika saya melihat tayangan video itu saya agak berkaca-kaca Pak, mau nangis Pak. Menangis saya, menangis. Semangat orang itu ya. Ketika dia hamstringnya itu putus ya, kakinya itu urat, makanya itu putus ya. Hamstring namanya kan. Terduduk dia, tapi kemudian dia bangkit lagi, mau ditolong nggak mau dia meneruskan lari untuk menyelesaikan lomba itu, sudah jelas sekali. Tapi ada seorang yang mengejar dia di belakang dia, menggandeng dia. Ternyata ayahnya itu, you have not to do this, kata bapaknya itu kan. Kamu tidak harusnya melakukan ini. Kata anaknya, yes I do. Terus digandeng sama bapaknya. Jadi luar biasa tuh, saya sampai merinding. Bapaknya menyaksikan perlombaan itu, melihat anaknya kecelakaan, hamstringnya putus gitu kan. Anaknya mencoba menyelesaikan finish, digandeng oleh bapaknya sampai ke garis finish. Nah itu luar biasa menurut saya, bagaimana kita menyelipkan pendidikan karakter itu, pendidikan karakter, kecintaan bapak kepada anak satu ya kan. Kemudian semangat untuk tidak mudah menyerah, ya, never give up. Itu karakter sebenarnya. Nah ini mungkin tidak disadari. Kita jelaskan kalau ini menyelipkan video sekitar 3 menit, yaitu 5 menit, tapi bisa menggugah semangat kita. Nah ini yang luar biasa Pak Nizam. Kita beri aplaus Pak Nizam.
MIB-nya itu muncul malam-malam ya. Aplikasinya tadi itu menyemangati anak. Betul. Dalam menjawab ya, supaya semangat. Tapi memang anak-anak termotivasi kan. Belajar. Saya lihat dari awal sampai akhir memang semuanya semangat. Memang susah membayangkan dalam waktu 90 menit ya. Dalam waktu 90 menit anak itu begitu antusias belajar itu luar biasa Pak. Itu prestasi Pak. Kalau saya ngajar pun nggak bisa seperti itu. Paling 10 menit pertama anaknya semangat. 11 menit berikut sampai 90 menit sudah lain-lain yang dikerjakan. Tapi ini 90 menit anak itu masih antusias belajar itu ya. Membuat saya sungguh memberikan apresiasi yang tinggi ya, kepada Pak Yesus. Ya. Wiranti, coba sebutkan, bacakan kartu yang kamu peroleh. Nah, ya bacakan. Siapa yang memegang pasangannya? Nah, ini bisa tunjukkan. Pasangannya di saya Pak. Nggak ketemu kan, jadi Wiranti pasangan ini. Atau si yang lain lagi, si Rizky misalnya, Rizky coba sebutkan kartu yang kamu dapatkan atau baca jawaban. Answernya apa? Ini dia baca. Siapa yang kira-kira yang memegang jawaban dari answer tersebut, kartunya dia tunjukkan. Itu lebih terkontrol daripada mereka harus ya, berganti-ganti kesana kemari. Karena agak susah ini. Nah jadi begitu Pak, saya kira di sini ada pendidikan karakter masuk, ya kan? Pendidikan karakter masuk. Keterampilan membuka kampus saya lihat dapat di situ. Kemudian tujuan pembelajaran secara umum saya kira tercapai Pak ya. Tercapai. Jadi tadi ada satu kelompok bisa mendapatkan main ID sudah dapat tadi. Jadi memahami paragraf secara cepat, kemudian bisa menangkap ide utama dari paragraf tersebut. Itulah esensi dari pembelajaran pada hari ini, itu saya kira tercapai.